Dalam seri ke-271 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Lanti sebagai Puya, Eni Budiono sebagai Tribuana, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ibunda Ratu Gusti Putrimu itu akan mati dengan tombak Patmayoni menancap di dadanya. Jangan, Kakang. Aku mohon, jangan lakukan. Dengar lu. Besok pagi Istana Keputren akan geger dan Rakuti akan ditangkap sebagai seorang pembunuh gelap. Dia akan diadili dan kepalanya akan dipancung di alun-alun. Lepaskan. Kumohon jangan, Kakang. Sadarlah, mungkin kita masih bisa menemukan cara lain. Tenanglah, Kakang. Tenangkan hatimu. Ayo kita bicarakan secara baik-baik. Aku tidak ingin kau berbuat malu seperti ini, Kakang. Cara apa lagi, lu? Cara apa lagi? Aku hanya mempunyai sebuah cara. Cara seorang pembunuh gelap. Kecuali kau bersedia membantu aku. Aku tidak ingin melihat kau ditangkap dan menjadi korban karena tugas ini, Kakang. Lalu bagaimana? Kau sendiri tidak bersedia menolong aku. Aku harus bagaimana, lu? Kakang Rakuti, kukira Gusti Ramapati yang tidak benar. Tugas inilah yang tidak benar, Kakang. Kau harus hati-hati. Gusti Ramapati ingin menyeretmu memasuki suatu perkara yang gawat. Luh Jinggan, bagaimanapun juga dia atasanku. Sebagai seorang bawahan, aku tidak diwajibkan untuk menilai keputusan atasanku sendiri. Aku tahu keadaanku sedang terpojok. Jika aku menolak tugas itu, kau tahu apa akibatnya, bukan? Sedangkan jika aku menerimanya, akibatnya juga bisa sangat buruk. Tapi setelah ku timbang-timbang, setelah ku pikir secara matang, aku tidak bisa menolak tugas itu. Iya, memang berat mempunyai atasan seperti Gusti Ramapati. Aku bisa memahami keadaanmu, Kakang. Memang sulit menjadi bawahan jika atasan kita berwarna hitam dan warna itu luntur. Kita pun ikut berwarna hitam. Karena itu, Luh, kalau kau mau membantu aku, maka aku bisa mengerjakan tugas ini dengan cara yang lebih aman. Kau banyak mempunyai kesempatan dan kau tidak akan dicurigai. Tapi aku tidak sampai hati melakukannya, Kakang. Gusti Putri sangat baik padaku. Selama ini aku menjadi dayang-dayang kesayangan beliau. Kalau begitu mengapa kau mencegah aku? Jangan membuat pikiranku semakin kacau, Luh. Aku minta ketegasanmu. Kalau memang kau keberatan, baiklah. Itu hakmu. Tapi jangan mencegah aku. Jangan, Kakang. Jangan kau cabut lagi tombakmu itu. Baiklah. Aku akan mencobanya. Mencoba bagaimana maksudmu? Aku akan berusaha membantumu. Berjinggan. Aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Aku tidak akan melupakan pengorbananmu ini. Berjinggan. Aku hanya mau berkorban untukmu, Kakak. Tahukah kau? Aku tahu. Aku tahu. Aku dapat merasakan getaran hatimu, Luh. Kakang Rakuti. Luh Jinggan. Luh Jinggan mendekap dada Rakuti yang bidang. Rakuti membelai rambutnya. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Dia tahu dengan membantu Rakuti, dia akan terjebak dalam permainan yang berbahaya. Tapi dia tidak bisa mengkhianati hatinya sendiri. Dia memang mencintai Rakuti. Mengapa kita harus menghadapi pekerjaan yang berat seperti ini, Kakang? Setiap orang mempunyai hak untuk mengatasi kesulitannya, Luh. Kau tidak perlu merasa berdosa. Semua dosa yang akan menanggung Gusti Ramapati. Kita hanyalah menjadi orang-orang suruhan. Iya, tapi mengapa harus kita yang menjadi pelakunya? Mengapa bukan orang lain? Ini sebuah tantangan, Luh.
Kita tidak tahu peristiwa apa yang sudah menunggu di balik semua ini. Tapi kita harus melawan segala tantangan. Kita harus menjebol setiap dinding yang berusaha memisahkan kita. Aku tidak bisa lama-lama. Lu Jinggan, aku harus segera pergi. Pergilah, Kakang. Mudah-mudahan kita tidak tersesat jalan. Lu Jinggan, racun itu masih kau simpan dengan baik, bukan? Jangan khawatir. Hati-hati, Kakang. Kau juga harus hati-hati. Jagalah dirimu baik-baik. Kakang Rakuti, aku tidak tahu mengapa aku bisa mencintai laki-laki ini. Kami belum lama saling mengenal. Aku juga tidak begitu yakin apakah dia sungguh-sungguh mencintaiku ataukah dia hanya bermain-main. Lu Jinggan, benarkah kau akan melaksanakan pekerjaan itu? Sanggupkah kau membubuhkan racun untuk mencabut nyawa junjunganmu? Langit cerah, udara masih terasa dingin. Matahari bangkit dari balik punggung bukit. Cahayanya hangat menerangi semesta alam. Luh Jinggan terkejut. Ketika dia membuka matanya, seorang gadis cantik sudah berdiri di hadapannya. Dialah Puya. Luh, bangun Luh. Hari sudah pagi. Gusti Putri pasti sudah menunggu kita. Kau Puya, duduklah. Cepat Luh, bersihkan tubuhmu. Kita sudah kesiangan. Tunggu sebentar. Biar aku merapikan pakaianku dulu ya. Wajahmu pucat Luh, dan sepertinya kau kurang bergairah. Biasanya wajahmu selalu berseri-seri. Ada apa Luh? Tidak ada apa-apa Puya. Aku masih sedikit mengantuk. Semalam aku kurang tidur. Luh Jinggan melangkah ke ruangan belakang. Dia segera membersihkan tubuhnya. Tak lama kemudian dia sudah muncul kembali. Dia nampak lebih segar sekarang. Puya, biarlah aku yang membuat sarapan dan minuman untuk Gusti Putri. Sementara itu, kau boleh belajar membenahi ruangan makan ya. Aku takut Luh. Aku belum biasa membenahi ruang makan Gusti Putri. Aku takut melakukan kesalahan. Kau harus belajar. Lama-lama kau akan biasa juga. Gusti Putri sangat baik pada kita. Cepat Puya. Nanti Gusti Putri terlalu lama menunggu loh. Tapi kau akan segera menyusul bukan? Tentu saja. Aku hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyiapkan sarapan Gusti Putri. Ayo Puya. Janganlah kita mengecewakan Gusti Putri. Puya dan Luh Jinggan melangkah meninggalkan ruangan bilik. Mereka menyeberangi ruangan pendopo istana Kaputren, kemudian berpisah. Puya melangkah ke ruangan dalam, sementara Luh Jinggan pergi ke dapur istana. Ruangan dapur itu cukup lega. Disitulah biasanya para dayang menyiapkan santapan untuk junjungan mereka, para putri kerajaan Majapahit. Luh Jinggan segera bekerja menyiapkan sarapan pagi untuk Ibunda Ratu. Tangannya meraih cangkir minuman, dan tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Dia menengok kiri kanan, takut ada dayang-dayang melihat perbuatannya. Kemudian perlahan-lahan dia mengeluarkan ramuan racun dari balik lipatan pakaiannya. Barangkali aku benar-benar harus menjadi seorang pembunuh. Ada sesuatu yang sangat kuat yang mendorongku untuk melakukan pekerjaan keji ini. Sekalipun hati nuraniku berontak, tapi dorongan itu sangat kuat. Rasa-rasanya aku tidak mungkin melawannya. Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam perkara yang sangat gawat ini? Ibunda Ratu, Gusti Putri junjungan hamba, maafkanlah hamba. Hamba tidak bisa menolak pekerjaan ini. Hamba sudah berusaha, tapi hamba selalu gagal. Maafkan hamba, Gusti Putri. Tangan Luh Jinggan bergetar ketika membubuhkan ramuan racun. Ramuan itu segera bercampur menjadi satu dengan minuman.
Dan perlahan-lahan Luh Jinggan melangkah meninggalkan dapur sambil mengangkat nampan perak. Dari jauh dia dapat melihat Buya sedang membereskan meja makan. Kau sudah selesai, Luh? Sudah, Buya. Lihat, Luh. Apakah pekerjaanku sudah cukup baik? Kau tidak usah takut, Buya. Kau harus bekerja dengan penuh keyakinan. Percayalah, Gusti Putri tidak akan marah. Beliau pasti tahu bahwa kau belum biasa mengerjakan tugas ini. Kalau memang kau melakukan kesalahan, beliau akan menegurmu dengan ramah. Lihat, Buya, ada Gusti Putri. Gusti Putri, silahkan. Kami sudah menyiapkan santap pagi untuk Gusti Putri. Terima kasih, Buya. Kami mohon diri, Gusti Putri. Ayo, Buya. Kau boleh pergi, Lu. Dan kau, Buya, kau tinggal dulu di sini sebentar ya. Aku ingin bicara denganmu. Kau senang bekerja di istana Kaputren ini, Buya? Ampun, Gusti Putri. Hamba belum biasa. Barangkali hamba masih sering melakukan kesalahan. Hamba mohon ampun, Gusti Putri. Kau bisa menjadi dayang-dayang yang baik, Buya. Sepertinya kau cukup jujur dan setia. Kalau kau mau bekerja dengan baik, belajar dengan baik, hal itu sangat membantu kami. Ampun, Gusti Putri. Kalau misalnya hamba melakukan kesalahan, hamba mohon ampun. Hamba belum biasa bekerja di istana Kaputren. Kau bisa belajar banyak dari Luh Jinggan. Luh memang sering memberi hamba petunjuk, Gusti Putri. Kalian bisa menjadi sahabat yang baik. Nah, sekarang kau boleh pergi. Hamba mohon diri, Gusti Putri. Buya melangkah pergi. Tubuh dayang-dayang itu segera lenyap di balik pintu. Ibunda Ratu sudah selesai bersantap. Cangkir minuman berisi air sari buah masih terletak di atas meja. Tangan Ibunda Ratu meraihnya. Kemudian tanpa sedikit pun curiga, Ibunda Ratu meneguk minumannya. Seekor kuda berwarna hitam berlari dengan gagah menuju pinggiran kota Raja Majapahit. Binatang itu berlari dengan kencang di atas permukaan tanah yang berdebu karena musim kemarau. Setelah tiba di tempat yang sepi, kuda itu melambatkan jalannya. Kemudian, kita tidak perlu mempunyai mata yang awas, dan kita tidak perlu menilai sikap ataupun perbuatan atasan kita. Kita hanya wajib menjalankan perintah. Ada perintah, ya kita kerjakan. Datang perintah yang baru lagi, kerjakan sebaik-baiknya. Jangan membuat hati junjungan kita kecewa. Ya, itu saja. Dan setelah nanti kedudukan kita semakin mantap. Kedudukan kita tidak mungkin digoyahkan lagi. Nah, barulah kita membuat cerita yang lain. Siasat. Hidup ini perlu disiasati, Rakuti. Karena itu dibutuhkan keterampilan berpikir, kemantapan hati dan keyakinan. Jangan setengah-setengah. Berikan apa yang terbaik yang menjadi milik kita untuk junjungan kita. Rasemi, temanmu itu sepertinya cerdik sekali. Tapi nampaknya dia juga seorang yang licik dan culas. Tapi dia sering memberiku pandangan, Luh. Kami sebenarnya juga mempunyai ketidakcocokan. Ya, tapi aku akui, pikiran Rasemi jauh lebih matang. Kalau kau masih bersahabat dengan Rasemi, kau harus berhati-hati, Kakang. Menurut pendapatku, dia orang yang berbahaya. Aku tahu, Luh. Aku bisa menjaga diriku. Nah, kita harus segera kembali. Mudah-mudahan saja racun lunak itu bekerja dengan baik. Malam itu, Rakuti dan Luh Jinggan kembali mengadakan pertemuan gelap di pinggiran kota Raja Majapahit. Rakuti merasa puas karena Luh Jinggan sudah mengerjakan tugasnya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke istana Majapahit.
menunggangi kudanya melintasi ladang-ladang yang luas, sementara Luh Jinggan mendekap pinggangnya. Mereka segera tiba di jalan raya kota Raja Majapahit. Rakuti terus menggebrak kudanya menuju pintu gerbang. Oh, Buya, dari mana saja kau, Luh? Aku mencarimu ke sana kemari. Aku pergi ke Puri Sesaji. Sendirian? Iya, sendirian. Aku ingin membakar dupa untuk memanjatkan pujian kepada Sang Yang Siwa. Tidak biasanya kau pergi sendirian ke Puri Sesaji. Ada apa, Buya? Kau juga tidak biasanya malam-malam pergi ke ruangan bilikku. Gusti Putri sakit, Luh. Oh! Ada apa, Luh? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya tanganmu gemetar. Wajahmu pucat. Benarkah? Luh Jinggan, apa yang kau pikirkan? Tidak, Buya. Tidak. Aku ingin menengok Gusti Putri. Jangan, Luh. Tidak seorang pun dayang-dayang diperbolehkan masuk. Sekarang Gusti Putri sudah siuman kembali. Beliau terbaring di ruangan dalam. Di sana ada Gusti Putri Raja Padmi, Gusti Mahadewi, Gusti Indreswari, dan Gusti Pratnya Paramita. Memang benar, Putri Tribuana terbaring lemah di atas ranjang berukiran indah. Putri Indreswari, Putri Pratnya Paramita, Putri Mahadewi, dan Dyah Dewi Gayatri duduk menungguinya. Bahkan Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi juga hadir. Mereka semua nampak mencemaskan kesehatan Ibunda Ratu. Yunda, apa sebenarnya yang Yunda rasakan sekarang ini? Entahlah, Dinda Gayatri. Akhir-akhir ini, aku merasa tubuhku menjadi lemah. Barangkali Yunda kurang istirahat. Yunda harus banyak istirahat dan banyak makan. Aku tidak pernah pergi kemana-mana, Dinda Mahadewi. Perjalananku yang paling jauh ialah pada saat kita mengadakan upacara sesaji di Candi Simping. Setelah itu, aku tidak pernah pergi kemana-mana. Kalau begitu, Yunda pasti terlalu banyak berpikir. Ya, mungkin juga begitu, Dinda Indreswari. Tapi bagaimana aku tidak harus banyak berpikir? Kalian tahu sendiri, aku harus terus mengawasi Jaya Negara. Jaya Negara itu belum bisa kulepaskan begitu saja. Dia masih belum matang sebagai raja. Dia masih perlu pendamping. Tapi Yunda harus memperhatikan kesehatan Yunda. Kami semua juga tidak akan tinggal diam jika Yunda mengalami kesulitan. Terima kasih, Dinda Pratnya Paramita. Aku percaya pada kalian semua. Dan kalian tidak usah cemas. Kukira aku akan segera sembuh. Memang barangkali aku harus istirahat barang beberapa hari. Tunggadewi. Iya, Ibunda Ratu. Dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Apakah Jaya Negara masih sering mengunjungi kalian? Akhir-akhir ini tidak lagi, Ibunda Ratu. Iya, Ibunda Ratu. Sekarang, Kanda Prabu Jaya Negara lebih sering pergi ke Istana Kapopongan. Ya, itulah. Jaya Negara itu bagaimana? Dia itu seorang raja. Seharusnya dia tidak boleh bersikap seperti itu. Dia harus lebih sering tinggal di istana. Dia harus mengurusi rakyatnya. Dan bukan bersenang-senang sendiri. Itulah satu-satunya sebab yang seringkali membuat pikiranku menjadi berat. Jaya Negara, kalau dia tidak mau mengubah sikapnya, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab yang besar? Bagaimana dia bisa memimpin rakyatnya? Bagaimana dia bisa melanjutkan cita-cita ramadanya yang ingin membuat negeri ini aman, tentram dan damai, makmur dan sejahtera?
Hanya ada beberapa orang yang mendengar berita tentang Putri Tribuana yang tiba-tiba sakit. Mereka adalah penggawa-penggawa kerajaan yang berpangkat tinggi. Berita itu memang sengaja ditutup, jangan sampai meluas kemana-mana. Rakuti juga sudah mendengar berita itu. Suatu malam dia menjadi gelisah. Akhirnya dia menemui Ratanja di wismanya. Ratanja juga nampak sangat gelisah. Ratanja, semula aku juga merasa berdosa, merasa bersalah. Tapi akhirnya aku menyadari, kita ini kan hanya penggawa-penggawa kecil. Benar, Rakuti. Kita hanyalah para kawula. Tapi setidak-tidaknya, racun itulah yang membuat Gusti Putri jatuh sakit. Ratanja, sampai berapa lama racun itu akan bekerja? Aku sudah menjelaskannya kepada Gusti Ramapati. Aku ingin tahu soal racun itu, Ratanja. Untuk apa kau ingin tahu, Rakuti? Aku ingin segera melewati saat-saat yang meresahkan ini. Racun itu bernama racun panasa, Rakuti. Bahan dasarnya terbuat dari getah pohon panasa. Jika racun itu dibubuhkan setiap hari, terus-menerus, maka orang yang meminumnya akan meninggal setelah 40 hari. Racun itu bekerja sangat lamban. Dia akan membunuh seseorang secara perlahan-lahan. 40 hari. Kalau begitu kita masih harus menunggu 20 hari lamanya. Iya, kita memang masih harus gelisah 20 hari lamanya. Aku sebenarnya ingin menolak tugas itu, Rakuti. Sama. Aku sebenarnya juga tidak sampai hati mengerjakannya. Tapi bagaimana kita bisa menolak, Ratanja? Kecuali kita tidak ingin lagi bekerja di Istana Majapahit dan kemudian menjadi buron Gusti Ramapati. Iya. Baru pertama kali ini aku merasa berdosa besar. Biasanya aku membuat ramuan untuk mengobati seseorang. Dan sekarang sebaliknya. Aku harus membuat ramuan justru untuk menghilangkan nyawa seseorang. Baiklah, Ratanja. Terima kasih atas keteranganmu. Selamat malam. Rakuti, tunggu dulu. Tiba-tiba aku mempunyai pikiran lain. Sebenarnya kita bisa mencegah jangan sampai racun itu terus bekerja dan akhirnya membunuh junjungan kita sendiri. Apa maksudmu, Ratanja? Kalau sekarang ini racun itu dihentikan, Luh Jinggan tidak membubuhkannya lagi ke dalam cangkir minuman, kukira Gusti Putri masih akan bisa selamat. Sudahlah, Ratanja. Kita sudah terlibat sejak awal. Kita sudah ikut permainan ini. Lebih baik kita terus menghadapinya sampai permainan selesai. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Nanti kau susah sendiri. Gusti Ramapati, mengapa aku bisa bekerja pada orang seperti Gusti Ramapati? Beliau memang sangat baik kepadaku, tapi watak dan sikapnya aneh. Tingkah lakunya juga aneh. Kadangkala aku merasa seperti mengabdi pada seekor binatang yang buas dan kejam. Kakang Ratanja? Kau Praharsini. Ada apa, istriku? Lihatlah, Kakang. Kalung perhiasan ini sangat indah, bukan? Bagaimana menurut pendapatmu? Apa aku pantas mengenakannya? Praharsini. Aku tidak tahu soal kalung perhiasan. Janganlah kau bertanya padaku. Kakang, akhir-akhir ini sikapmu padaku terasa dingin. Ada apa, Kakang? Kau bukannya membantu memecahkan masalahku, tapi malah mengganggu. Kau punya masalah apa? Sudahlah, aku ingin sendirian. Aku ingin duduk sendirian di sini. Kakang, jangan kau kira aku tidak tahu. Aku tahu apa yang sedang berkecamuk dalam pikiranmu. Kau pasti sedang menyesalkan ramuan racun itu, bukan? Aku mendengar apa yang sedang kau bicarakan dengan Tuan Rakuti. Kalau kau tahu, kalau kau bisa memahami persoalanku, ayolah Praharsini, bantulah aku. Sudah selayaknya seorang istri membantu suaminya memikul beban. Sebenarnya,
kau tidak mempunyai beban apa-apa, Kakang. Beban itu hanyalah pikiran-pikiranmu sendiri saja. Praharsini, sekarang ini Gusti Putri sedang sakit. Kau tahu apa sebabnya, bukan? Gusti Putri sakit karena racun buatanku. Racun buatan Ratanca, tabib istana ini. Kau kan hanya sekedar mengerjakan tugas Gusti Ramapati, Kakang. Memang, aku hanya sekedar menjalankan tugas. Tapi hati nuraniku tidak bisa menerimanya. Tapi kau sudah mengerjakannya, kan? Praharsini, kau jangan menggoda aku. Aku bersungguh-sungguh. Aku menyesal telah menerima tugas itu. Seharusnya aku berani menolak. Kalau kau berani menolak, kau pun tahu apa akibatnya. Kakang Ratanca, benar apa yang dikatakan Tuan Rakuti. Kita semua sudah terlibat dalam permainan ini, dan kita harus menghadapinya sampai selesai. Jangan lemah, Kakang. Kau harus kuat. Aku tidak senang mempunyai seorang suami yang lemah. Praharsini, aku selalu ingat apa yang pernah dikatakan Bapak Wong. Praharsini, sekalipun bukan aku yang melakukannya sendiri, tapi racun itu akulah yang membuatnya. Kau kan hanya mengerjakan perintah Gusti Ramapati, Kakang. Sebenarnya hati kecilku menolak. Kau juga tahu apa akibatnya jika menolak, Kakang. Jangan bodoh. Kita sudah memperoleh apa yang kita inginkan selama tinggal di lingkungan istana ini. Kita tidak kekurangan apa-apa lagi, Kakang. Kau memperoleh gaji yang besar. Kau mempunyai kedudukan istimewa sebagai seorang tabib istana. Banyak dukun-dukun pintar menginginkan kedudukan itu, Kakang. Banyak tabib-tabib pandai mengincar kedudukan itu. Dan kalau tiba-tiba kau kehilangan jabatan itu hanya karena suatu kebodohan, 10 dukun atau 10 tabib akan datang memperebutkannya. Praharsini, apakah kau benar-benar sudah cukup merasa bahagia dengan semua ini? Iya, aku bahagia, Kakang. Lihat saja, Kakang. Aku senang mengenakan kalung perhiasan seperti ini. Aku juga senang mengenakan gelang perhiasan seperti ini. Dan semua ini kuperoleh karena jabatan suamiku. Aku bukanlah seorang wanita yang senang mempunyai pikiran muluk-muluk. Aku lebih senang menikmati barang-barang nyata seperti ini, Kakang. Baiklah, Praharsini. Kalau kau sudah merasa cukup bahagia, baiklah. Aku tidak akan kehilangan jabatan sebagai seorang tabib istana. Kau tidak perlu khawatir. Kakang Ratanca, kau adalah orang kesayangan Gusti Ramapati. Kau tentu masih ingat dulu waktu kita menjadi 2 orang pelarian dan kita hampir-hampir putus asa di tengah jalan. Kemudian kita ditangkap di desa Buhayabang, desa kelahiranku. Lalu kembali dibawa pergi ke istana Majapahit. Dan akhirnya Gusti Ramapati mengampunimu. Dan akhirnya kita bisa menjadi suami istri. Mau apa lagi sekarang, Kakang? Kita berutang budi pada Gusti Ramapati. Apa yang kita peroleh sekarang ini semuanya berkat kemurahan hati Gusti Ramapati, Kakang. Sudahlah, Praharsini. Aku tidak mau bicara soal ini lagi. Sekalipun kita mempunyai pandangan yang berbeda, tapi kau adalah istriku. Dan aku sangat mencintaimu. Bagaimanapun juga aku akan berusaha membahagiakan istriku. Kakang Ratanca. Kakang Ratanca, aku pun mencintaimu. Mestinya kita cukup mensyukuri keadaan ini. Percayalah, kita bisa hidup bahagia, Kakang. Kita bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya selama kau menjadi tabib istana. Dan harta itu nanti akan menjadi bekal kita di hari tua. Kakang Ratanca, kadang-kadang kau mempunyai pikiran yang aneh. Kadang-kadang kau memperlihatkan sikap yang lembek. Aku seringkali merasa khawatir, Kakang. Aku takut kau hanya akan menuruti perasaanmu saja. Dan akhirnya kita akan kehilangan semuanya ini, Kakang. Aku tidak ingin kau kehilangan jabatanmu. Dan akhirnya kita terpaksa hidup dengan susah payah di luar. Tidak, Kakang. Kau jangan lembek. Aku akan mendampingimu. Kita akan terus mempertahankan apa yang telah kita peroleh dengan susah payah ini, Kakang. Luh Jinggan. Ninih Luh Jinggan. Iya, Gusti Putri.
Jangan tundukkan wajahmu. Angkat wajahmu, Luh. Pandanglah aku. Siapakah aku ini? Ayo, Luh Jinggan. Jawablah. Siapakah aku ini? Gusti Putri adalah junjungan hamba. Kau ini seorang dayang-dayang yang tidak tahu diri. Aku tidak percaya lagi padamu sekarang. Kau telah mengkhianati aku. Jangan kau kira aku tidak tahu, Luh. Kau sudah membubuhkan racun dalam minumanku. Kau mau membunuhku, bukan? Tidak, Gusti Putri, tidak. Jangan berdusta. Kau telah meracuni aku. Sekarang datanglah kemari. Cepat, Luh. Aku ingin membuktikan bahwa cangkir minuman ini berisi racun. Sekarang kau harus meminumnya. Ayo, Luh. Cepat minum. Cepat. Tidak, Gusti Putri. Tidak, tidak. Aku bermimpi lagi. Gusti Putri menemuiku dalam mimpi lagi. Barangkali aku telah kena kutukan para dewa. Para dewa mengirimkan mimpi buruk kepadaku. Dan barangkali hukuman yang lebih berat sudah menunggu. Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam komplotan jahat ini? Selama ini aku hidup tenang dalam istana Kaputren. Gusti Putri sangat menyayangiku. Dan aku mempunyai banyak teman yang baik di sini. Aku tidak pernah mengalami guncangan batin seperti ini. Tapi sekarang tiba-tiba semuanya berubah. Hidupku tidak tenang lagi. Tidak ada lagi makanan lezat. Tidak ada lagi minuman yang bisa mendinginkan hatiku. Bahkan aku tidak bisa duduk dengan tenang. Rasa-rasanya aku tidak sanggup melanjutkan pekerjaan itu. Ayah, lihatlah anakmu ini. Lihatlah Luh Jinggan, Ayah. Dia sudah menjadi seorang pembunuh besar. Maafkanlah aku, Ayah. Kau pasti akan kecewa sekali. Kau kecewa karena ternyata aku tidak bisa menjadi seorang wanita yang baik. Aku telah melupakan nasihat-nasihatmu yang berharga. Mataku telah menjadi buta dan telingaku menjadi tuli. Semua ini gara-gara seorang laki-laki yang bernama Rakuti, Ayah. Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam komplotan jahat ini? Mengapa kau harus datang? Mestinya kau tidak usah datang dalam kehidupanku. Nini Luh Jinggan menangis terseduh-seduh di tepi pembaringan. Tubuhnya semakin kurus dan matanya cekung. Dia menjadi serba salah. Tiba-tiba Luh Jinggan bangkit, kemudian tangannya meraih gagang lemari. Pisau. Barangkali pisau ini akan segera bisa membebaskan aku. Ya, lebih baik aku mati daripada harus menanggung siksaan seperti ini. Lebih baik aku menyusul ayah. Tidak ada gunanya aku hidup seperti ini. Alangkah tajamnya pisau ini. Alangkah runcingnya pisau ini. Jika aku menancapkan ujung pisau ini tepat di jantungku, maka dalam sekejap aku akan segera bebas. Aku tidak perlu lagi menghadapi semua ini. Aku akan terbang tinggi, melintasi pohon-pohon, mengarungi lembah, dan hinggap di puncak gunung. Oh, Kakang Rakuti, besok istana Kaputren ini akan geger. Dan kau tidak perlu terkejut, Kakang. Kau tidak akan bisa menjumpai aku lagi. Kau hanya akan melihat tubuh Luh Jinggan terbujur kaku. Kaku dan dingin.
bisa membantumu lebih banyak lagi. Nini Luh Jinggan menggenggam pisau erat-erat. Dia sudah bertekad mencabut nyawanya sendiri. Mata pisau berkilat-kilat tertimpa cahaya lampu dinding. Mata Nini Luh Jinggan terpejam rapat, sementara air matanya berderai keluar dan bibirnya gemetaran. Selamat tinggal Kakang Rakuti. Selamat tinggal semuanya. Maafkanlah hamba Gusti Putri. Lu Jinggan? Kau Buya, ada apa? Tidak, Lu. Aku hanya ingin menengokmu saja. Sejak siang tadi kau tidak muncul-muncul. Kukira kau sakit. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa kepalaku agak pusing. Untuk apa pisau itu? Mengapa kau memegang-megang pisau itu, Lu? Tidak, Buya. Benda ini peninggalan almarhum orang tuaku. Dulu kami tinggal di Bukit Kedung Peluk. Dulu pisau ini sering digunakan orang tuaku untuk bekerja di ladang. Setiap kali teringat orang tuaku, aku selalu ingin melihat benda ini, Buya. Pisau itu tajam sekali, Lu. Iya. Jangan bermain-main pisau tajam itu. Nanti tanganmu terluka. Aku bisa menjaga diriku, Buya. Tapi benar, kau tidak apa-apa, Lu. Kau tidak sakit? Tidak, aku tidak apa-apa. Kalau begitu, baiklah. Aku sudah ngantuk sekali. Aku mau tidur. Selamat malam, Lu. Selamat malam, Buya. Pintu kembali tertutup rapat. Buya melangkah pergi. Sekarang Luh Jinggan kembali sendirian di ruangan biliknya. Dia masih duduk di tepi ranjang. Dia duduk sambil mengamati pisau tajam yang masih terselip di tangannya. Kemudian perlahan-lahan pisau itu terangkat. Tangan Luh Jinggan gemetar. Aku harus mengakhiri semua ini. Biarlah aku mati. Aku sudah tidak tahan lagi menghadapi siksaan ini. Lebih baik aku mati. Mata Luh Jinggan kembali terpejam rapat. Dia menggenggam pisau dengan kedua belah tangannya. Luh Jinggan terkejut. Dia seperti mendengar suara Empu Lunggah, ayah kandungnya yang sudah pergi beberapa tahun yang silam. Luh Jinggan. Luh Jinggan anakku. Apa yang akan kau lakukan itu, Luh? Ayah, benarkah aku mendengar suara ayahku? Benar, Luh. Kau mendengar suara ayahmu. Di mana kau, ayah? Di mana ayahku? Mengapa aku bisa mendengar suaranya? Aku bersemayam di lubuk hatimu yang paling dalam, anakku. Aku tinggal di pusat pikiranmu sekarang ini. Aku dapat melihat apa saja yang kau lakukan. Jangan, Luh. Lepaskan pisau itu. Ayah. Aku sudah tidak tahan lagi, ayah. Aku ingin pergi menyusul ayah. Aku tidak kuat menahan siksa seperti ini, ayah. Aku kasihan padamu, Luh. Tapi aku tidak dapat membenarkan sikapmu ini. Jangan bodoh. Kalau kau percaya pada kekuasaan Dewata Agung, tidak mungkin kau mempunyai niat sejahat ini. Manusia mempunyai kewajiban memelihara kehidupan, bukan merusaknya. Menyakiti diri sendiri adalah perbuatan tercela. Apalagi menghilangkan nyawa sendiri adalah perbuatan paling terkutuk. Jangan, Luh. Jangan lakukan itu. Sejahat-jahatnya makhluk hidup, dia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri. Jadilah manusia yang pasrah, manusia yang sanggup menerima keadaan. Jadilah orang yang rendah hati. Sebab ketahuilah, persoalanmu tidak akan selesai walaupun pisau itu menancap di tubuhmu dan jiwamu melayang. Sadarlah, Luh. Kalau kau sanggup memikul beban hidup, sekalipun sangat berat, tanpa mengeluh dan tanpa menuntut, percayalah,
Dewata Agung akan melimpahkan karunia-Nya kepadamu. Mau menerima keadaan adalah bukti kepercayaan kita pada kekuasaan Dewata Agung. Sekali lagi, jangan bodoh. Seekor binatang yang paling hina sekalipun tidak akan menghilangkan nyawanya sendiri. Sedangkan kau manusia, kau makhluk paling mulia di antara makhluk-makhluk lain yang bertebaran di bumi ini. Apa kau tidak malu? Ayah, maafkan aku, Ayah. Maafkan Luh Jinggan, anakmu ini. Luh Jinggan terbaring di atas ranjang. Pisau tajam sudah tersimpan kembali di tempat semula. Sekarang pikirannya menjadi sedikit tenang, tapi hati kecilnya masih merasa dikejar dosa. Luh Jinggan mendesah perlahan. Sekarang aku baru menyadarinya. Ternyata aku telah terjebak. Mungkin saja Kakang Rakuti sengaja menjebakku, memperalat diriku. Tapi, ya, bagaimana lagi? Aku benar-benar mencintai laki-laki itu. Dia tiba-tiba saja datang dan mengisi hatiku. Selama ini, aku hidup kesepian di istana Kaputren. Aku memang membutuhkan belayan kasih sayang seorang laki-laki. Dan Kakang Rakuti datang memenuhi keinginanku. Tapi akhirnya aku harus menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Kakang Rakuti, mengapa kau harus datang padaku? Mengapa kita harus bertemu di Puri Sesaji? Mengapa aku menurut saja ketika kau membujukku untuk mengadakan pertemuan-pertemuan gelap di pinggiran kota Raja Majapahit? Mengapa semua ini harus terjadi? Sekarang aku sendiri yang susah. Baiklah, aku sudah terlanjur melangkah. Seluruh pakaianku sudah basah kuyup. Aku tidak mungkin mundur lagi, bukan? Tidak, aku tidak mungkin mundur. Tapi aku juga tidak akan meneruskan pekerjaan jahat itu. Aku harus... Saja menyimpulkan wajahnya dari balik punggung bukit. Bumi menjadi terang. Luh Jinggan bergegas melangkah menyeberangi ruangan pendopo istana Kaputren. Buya berlari-lari kecil di halaman samping, kemudian menghampirinya. Luh, kau mau kemana, Luh? Aku ingin menghadap Gusti Putri. Beliau masih terbaring di ruangan dalam, Luh. Kita, para dayang-dayang tidak diperkenankan menghadap. Aku harus menghadap beliau, Buya. Mengapa kita tidak menyiapkan sarapan pagi seperti biasanya, Luh? Ini masih terlalu pagi. Kita masih mempunyai sedikit waktu. Mau apa kau ingin menghadap Gusti Putri, Luh? Ini adalah urusan pribadiku, Buya. Luh Jinggan kembali melangkah. Pintu ruangan dalam dijaga 2 orang prajurit. Luh Jinggan bergegas menemui mereka. Mau kemana? Saya ingin menghadap Gusti Putri. Gusti Putri sedang sakit. Beliau tidak bersedia menerima siapapun juga. Tolong prajurit, tolong sampaikan kepada beliau, Luh Jinggan ingin menghadap. Prajurit, tolonglah saya, sebentar saja. Tolong sampaikan ke hadapan Gusti Putri. Beliau pasti sudi menerima saya. Tolong katakan bahwa saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Beliau harus segera mengetahuinya. Bagaimana? Tolonglah. Nampaknya dia bersungguh-sungguh. Kalau begitu, baiklah. Kau tunggu sebentar di sini. Terima kasih, prajurit. Kau dayang-dayang di sini ya? Iya, prajurit. Aku bekerja di istana Kaputren ini sudah cukup lama. Biasanya
akulah yang melayani keperluan pribadi Gusti Putri Tribuana. Mengapa sepertinya kau mendesak ingin menghadap beliau? Aku memang harus segera menghadap beliau, prajurit. Benar, namamu Luh Jinggan? Iya, prajurit. Namaku Luh Jinggan. Bagaimana? Apakah beliau bersedia menerimaku? Ya, kau boleh masuk. Tapi hanya sebentar saja. Terima kasih, prajurit. Iya. Luh Jinggan perlahan-lahan melangkah ke ruangan dalam. Sementara dua orang prajurit berjaga-jaga di depan pintu. Luh Jinggan merasakan kedua lututnya gemetaran. Dia melihat Putri Tribuana, ibu angkat Sang Prabu Jayanegara, terbaring lemah di atas ranjang berukiran indah. Melihat Luh Jinggan berdiri ragu-ragu, Putri Tribuana melambaikan tangannya. Luh Jinggan mendekat, kemudian berlutut di tepi ranjang. Ada apa, Luh? Luh Jinggan? Ampun, Gusti Putri. Ampun. Aku melihat sepertinya hatimu sedang resah. Ampun, Gusti Putri. Ampun, karena hamba telah berani lancang menghadap Gusti Putri. Prajurit itu tadi mengatakan bahwa kau ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadaku. Benar, Gusti Putri. Untuk itulah hamba menghadap Gusti Putri sekarang. Apa yang ingin kau sampaikan? Luh, apa yang ingin kau sampaikan padaku? Katakan saja. Mungkin apa yang akan kau sampaikan cukup penting dan aku harus mengetahuinya. Ampun, Gusti Putri. Ampunilah hamba, seorang dayang-dayang bodoh ini. Hamba mohon ampun. Kau tidak mempunyai kesalahan apa-apa kepadaku. Mengapa harus minta ampun? Aduh, Gusti Putri. Hamba telah melakukan dosa besar. Hamba baru menyadarinya sekarang. Hamba telah melakukan kesalahan yang sangat berat. Luh Jinggan, kesalahan apa yang telah kau lakukan? Coba jelaskan. Luh Jinggan. Baiklah, Gusti Putri. Hamba akan segera menyampaikan ke hadapan Gusti Putri. Hamba tidak ingin terus-menerus gelisah karena merasa dikejar-kejar dosa. Hamba ingin segera bebas dari himpitan beban yang sangat berat ini. Dengan suara gemetar, Luh Jinggan kemudian memaparkan perbuatannya selama ini. Bahwa dia setiap hari telah membubuhkan ramuan racun ke dalam cangkir minuman junjungannya. Luh Jinggan terus berkata-kata sambil sekali waktu mengusap air matanya. Dia juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah berusaha menolak pekerjaan itu. Putri Tribuana nampak sangat terkejut. Mendadak wanita setengah tua yang terbaring lemah dengan wajah pucat itu bangkit. Luh Jinggan. Luh Jinggan. Benarkah apa yang baru saja kau katakan itu, Luh? Benar, Gusti Putri. Memang hamba telah melakukan perbuatan yang sangat terkutuk. Kau dayang-dayangku paling setia selama ini, Luh. Aku hampir-hampir tidak bisa mempercayainya. Jadi benar kau telah membubuhkan racun dalam cangkir minumanku? Benar, Gusti Putri. Luh Jinggan. Ya, Gusti Putri. Jadi sekarang ini aku telah berada di satu ruangan dengan seorang pembunuh. Alangkah jahat ya kau ini, Luh. Alangkah busuknya hatimu. Tidak kusangka abdiku yang paling setia, dayang-dayang yang paling kukasihi selama ini, justru ingin membunuhku. Luh Jinggan. Ya, Gusti Putri. Apa benar kau menginginkan kematianku? Ampun, Gusti Putri. Hamba sudah menjelaskannya. Hamba melakukan tugas itu karena terpaksa. Kau tahu, Luh, kau bisa dihukum sangat berat karena perbuatanmu itu. Perbuatan yang sangat bodoh. Kau bisa digiring ke alun-alun dan para algojo akan memenggal kepalamu. Sadarkah kau ini, Luh? Ampun, Gusti Putri. Hamba mengaku bersalah. Hamba memang telah melakukan perbuatan yang sangat terkutuk. Hamba siap mendapatkan hukuman. Ya,
Aku bisa saja memerintahkan Algojo untuk membunuhmu. Tapi tidak. Aku tidak akan melakukannya. Aku percaya kau melakukan perbuatan itu karena terpaksa. Namun begitu, kau tidak luput dari kesalahan. Ternyata kau seorang abdi yang tidak setia. Kau seorang dayang-dayang yang suka berkhianat. Kau sangat mengecewakanku, Lu. Ampun, Gusti Putri. Hamba menyesal sekali. Hamba sungguh-sungguh menyesal. Mengapa hamba bisa menjadi dayang-dayang bodoh seperti ini? Jawab sendiri pertanyaanmu itu. Kau memang seorang pelayan yang bodoh. Sangat bodoh. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Lu. Jawablah dengan jujur. Awas, jangan sekali-sekali kau berani berdusta kepadaku. Ya, Gusti Putri. Tadi kau mengatakan bahwa kau melakukan pekerjaan itu karena terpaksa. Ya. Siapa yang memaksamu? Luh Jinggan terkejut. Dia sama sekali belum mempunyai persiapan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Dia menjadi kebingungan. Dia tidak ingin melibatkan Rakuti dalam perkara ini. Jawab, Lu. Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Siapa orang yang telah berani memaksamu melakukan perbuatan nista itu? Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Cepat jawab pertanyaanku. Siapa orang yang berdiri di belakangmu? Kau tidak mungkin melakukan perbuatan itu atas keinginanmu sendiri. Jelas ada orang yang menginginkan kematianku. Barangkali mereka merupakan suatu kelompok di lingkungan istana ini. Ayo, Lu. Jawablah. Jangan membuat hatiku menjadi kesal. Jinggan kembali nampak kebingungan. Dia tidak mungkin mengatakan siapa yang berdiri di belakang rencana pembunuhan itu. Kalau dia menyebut Ramapati, mau tidak mau, Rakuti pasti akan terseret-seret. Dan dia tidak ingin melibatkan kekasihnya dalam perkara gawat ini. Karena Luh Jinggan masih juga dia membisu, Putri Tribuana segera bangkit dari ranjangnya. Hei, abdi yang tidak setia. Mengapa tiba-tiba mulutmu menjadi bisu? Mengapa lidahmu menjadi keluh? Ampun, Gusti Putri. Hamba tidak berani mengatakannya. Kalau kau tidak berani mengatakannya, berarti kau sendirilah yang menginginkan kematianku. Tidak, Gusti Putri. Janganlah Gusti Putri menuduh hamba seperti itu. Kalau begitu, cepat katakan siapa nama orang itu. Luh Jinggan, kau sudah berani datang menghadap kepadaku dan menyatakan penyesalanmu. Kau sudah berani mengakui kesalahanmu. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus kau katakan. Sebut nama orang itu. Ampun, Gusti Putri. Hamba akan mengatakannya. Tapi apakah Gusti Putri dapat mempercayai kata-kata hamba? Kau tidak usah bicara berbelit-belit. Katakan saja, Lu. Ampun, Gusti Putri. Baiklah, hamba akan segera mengatakannya. Gusti Putri, hamba hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Prabu Jayanegara. Putri Tribuana tersentak. Kau benar-benar telah membuat aku kecewa. Cepat, Lu. Pergi dari sini. Atau kau ingin aku memanggil prajurit untuk menangkapmu? Baik, Gusti Putri. Hamba mohon diri. Luh Jinggan menghaturkan sembah 3 kali sebelum melangkah pergi.
Putri Tribuana kembali terbaring di atas ranjang. Dia benar-benar merasa sangat terpukul. Tiba-tiba wanita bangsawan itu menggigit bibirnya yang kering dan matanya berkaca-kaca. Kemudian perlahan-lahan matanya menjadi basah. Putri Tribuana menangis sendirian di ruangan biliknya. Oh, Dewata Agung. Dosa apa yang telah hamba lakukan sehingga hamba harus menelan kenyataan sepahit ini? Jaya Negara, benarkah Jaya Negara ingin membunuh ibunya sendiri? Oh, Jaya Negara, sejak kecil kau kupelihara dengan penuh kasih sayang. Bahkan kau kuambil anak angkat, supaya akhirnya kau bisa menduduki singgasana Majapahit ini sebagai putra mahkota. Tapi seperti inikah balasanmu, Jaya Negara? Seperti inikah balasanmu kepada seorang wanita setengah tua yang pernah merawatmu sejak kecil? Memang aku hanyalah ibu angkatmu, tapi pantaskah kau melakukan perbuatan yang sangat keji itu, Jaya Negara? Jaya Negara, mudah-mudahan Dewata Agung menerangi jalan pikiranmu yang sedang gelap. Ayo, Ken Rimang, Ken Lindi, tuangkan lagi minuman untukku. Baik, Gusti Prabu. Ini, Gusti Prabu. Ini minumannya. Oh, alangkah nikmatnya tuak manis ini. Nikmat sekali seperti nikmatnya duduk di atas kursi singgasana. Ken Rimang? Iya, Gusti Prabu. Sini, sini. Kau tidak usah takut padaku. Kalian berdua harus melayaniku dengan baik. Nanti aku akan memberi hadiah-hadiah yang berharga. Barangkali Gusti Prabu ingin berbaring. Silakan, Gusti. Biarlah hamba memijit punggung Gusti Prabu. Oh, boleh, boleh. Ayo, Ken Rimang, Ken Lindi, aku akan berbaring. Kau memijit punggungku dan kau memijit betis kakiku. Ayo, kerjakan. Silakan, Gusti Prabu. Hidup menjadi raja sungguh menyenangkan, bukan? Kalian tahu mengapa hidup menjadi raja itu menyenangkan? Karena Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang besar. Karena Gusti Prabu mempunyai harta benda yang melimpah ruah banyaknya. Jawaban kalian benar. Dua-duanya benar. Aku orang yang paling berkuasa. Dan aku juga orang yang paling kaya raya. Kalian ingin tahu jumlah kekayaanku? Apa yang kalian lihat di istana Kapopongan ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Jaya Negara. Jaya Negara sambil terus dipijit merasakan betapa nikmatnya menjadi raja. Dia bangga. Dia merasa dunia adalah miliknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.